Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala habibina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad. Ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi mi'adih. Amma ba'du. Yang kami yang kita muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatidz, Masya Allah banyak sekali ini. Semuanya asatidz. Lagi orang ini masuk ke Rawadenok ya? Bukan? Pulau. Ini termasuk wilayah gudangnya asatidz. Pulau Rawadenok. Ya. Masya Allah. Tapi tabarukan kita sebut yang paling sepuh aja kali ya. Profesor Ahmad Munif. Ya, ini kiai. Oke, kita jauh ini dari Juanda. Juga RT Sarbini sekaligus sebagai ketua DKM Al-Ma'mur. Mahmud atau Al-Ma'mur? Al-Ma'mur. Al-Ma'mur. Juga Ustadz Insinyur Haji Muhammad Idris Aslih, Ketua Jamaiyah Silaturahim Subuh, dan pengurusnya tentunya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Juga warga pulau yang saya banggakan. Pada pagi hari ini sedikit kita kutip beberapa ungkapan kalimat athar, baik sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun perkataan para ulama yang terkait tema yang sekarang kayaknya sudah banyak dilupakan. Biasa kita mendapatkan, tapi banyak dilupakan esensinya, yang banyak dilupakan akhlakiyatnya, moralitasnya, norma-normanya. Apa itu? Yaitu as-suhbah, persahabatan ya. Apalagi zaman politik begini, beda coblosan, beda bendera, beda warna ya. Nah, ini perlu beberapa hal diungkap tentang masalah persahabatan. Bagaimana Islam memandang persahabatan dan siapa sahabat kita dan apa hak-hak mereka. Ya, dalam buku ini disebutkan sebagai huququs suhbah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan. Ya. Makanya orang-orang sekitar baginda Rasul disebut sahabat, enggak dikenal atasan bawahan. Khalid bin Walid setelah masuk Islam tahun ke-88 Hijriah ya, dikenal seorang pakar dan sekaligus panglima, tetap mengistilahkan Abu Dzar Al-Ghifari sebagai sahabat ya, bukan bawahannya. Usamah bin Zaid usia 17 tahun diperintahkan Rasul SAW memimpin sebuah peperangan melawan negara yang dikuasai adik kuasa saat itu, yaitu Romawi. Yang ikut perang diantaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka nggak menamakan atasan bawahan, semuanya adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Apa hukuk min huquqis suhbah? Ada sebuah kisah dalam buku Bidayatul Hidayah. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajamatan fajtana minha siwakaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki satu kelompok. Ya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya 2 siwak. Ya, siwak. Saya memang siwak, saya nggak pegang siwak. Jalan mah nggak umroh. Yang murah kayak inget sama saya. Belum punya siwak. Ada 2 siwak. Ahaduhuma mu'waj wal akharu mustaqim. Yang satu siwaknya agak bengkok. Kan? Hampir rata-rata di bengkok. Tapi yang satu wal akharu mustaqim, lurus. Ya. Siwak Haji Shibli lurus terus. Tuh, oh bengkok juga. Wa kana ma'ahu ba'du ashabihi. Di tengah kelompok itu sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahul mustaqim wa amsaka li nafsihi al-mu'waj. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan siwak itu kepada sahabat yang dekat dengan beliau, siwak yang lempeng, yang lurus. Lalu beliau memilih untuk dirinya memakai siwak yang bengkok. Subhanallah. Faqala ya Rasulullah anta kunta ahaqqu bil mustaqimi minni. Ya Rasulullah, engkau lebih berhak untuk pakai yang lempeng daripada saya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa wa su'ila an suhbatihi hal aqama fiha haqqullahi aw adha'ahu. Sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada seorang teman dan dia bertemu dengan temannya, sahabatnya, walaupun sesaat di siang hari, kecuali dia akan ditanya, sudahkah engkau memberikan hak sahabat kamu? Subhanallah. Ya. Pertama Rasulullah SAW menganggap ya seorang sahabat yang di sebelahnya teman, sahabat. Ya, kalau kita kan kagak, wali kota di atas, bukan wali kota ya, bukan karena wali kota ini, karena ngajar. Iya, itu sahabat. Yang kedua kata Rasulullah SAW di sini, ada sahabat, 2 sahabat kita ketemu, ya itu nanti akan ditanya, ente udah ngasih haknya sahabat ente belum ketemu tuh tadi siang? Ya, di antara haknya tadi memberikan sesuatu yang terindah, yang paling kita demen. Kita kan kalau mengasih teman kita pilih-pilih dulu ya, sisa biasanya. Sorban ini dipilih-pilih dulu, ini yang ini apa yang mana saya kasih ya gitu. Hah? Ya, begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat yang lain, mastahaba ithnani qattu illa kana ahabbuhuma ila Allahi arfaqahuma bi sahibihi. Tidaklah ada 2 orang yang berteman ya, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya adalah orang yang paling santun, yang paling lemah lembut kepada dari 2 orang itu. Jadi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Makanya prakteknya Rasulullah SAW untuk mempererat persahabatan di Madinah pada saat itu, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Sa'ad bin Rabi' wa baina Abdurrahman bin Auf. Ya. Sa'ad bin Rabi' secara status sosial orang-orang biasa-biasa aja. Sayyidina Abdurrahman bin Auf seorang saudagar, ahli dagang. Ya. Faqala lahu Sa'ad, ya, dia walaupun bukan saudagar tapi begitu sangat santun dan begitu sangat dermawannya. Innali malan fahuwa baini wa bainaka syatran. Saya punya harta, antara saya dan kau ini hanya 2 senti, 2 jengkal, syatran. Maksudnya apa? Ya, maksudnya nggak jauh. Jangan nganggap ini harta saya, jangan anggap ini harta kamu. Wali imro'atan fanzur ayyatahuma ahbabta hatta ukhali'aha fa idza halat fatazawwajha. Ya, saya juga punya 2 istri gitu. Saya punya 2 istri. Kalau kamu pengen 1, ambil satu. Saya ceraiin. Hah? Ambil jangan. Faidha halat, kalau sudah halal nanti fatazawwajha. Maksudnya halal saya ceraikan, hatta ukhali'aha saya ceraikan, nanti kalau udah halal sudah iddah habis maka nikahilah. Kata Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini Ansor. Ya, Abdurrahman bin Auf ini Muhajir. Subhanallah, ini kedermawanan, ya, ini sifat sahabat begitu. Kedermawanan itu dilawan sama iffah. Kalau kita kan kedermawanan kadang-kadang dilawan dengan celamitan. Ini saya punya duit sekian, wah mumpung nih mumpung. Gitu. Sahabat nggak begitu, iffah. Nah, ditawarin 2 istri, 1 istri ambil. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Faqala la hajata li fi ahlik. Saya nggak ada hajat soal masalah keluarga, harta kamu. Itu iffah namanya, afif. Iya kan? Kalau celana kan dia ambil dua-duanya. Dikasih 1 minta 2 kan gitu. Beli 1 dapat 2 kan? Enggak. Ya, kenapa? Beliau mengatakan dia ahli dagang. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Didoakan Allah Subhanahu wa taala semoga memberkahi keluarga dan harta kamu. Dullani, ya, tapi dikatakan dulluni takriman. Dulluni ala suq. Tunjukkan pada saya di mana pasar. Yang dia minta, yang dia lihat fasilitas media untuk dapat harta, pasar. Tunjukkan padaku pasar. Dalam kisahnya itu hanya dalam waktu sebulan, subhanallah, berkahnya Abdurrahman bin Auf di Madinah. Padahal harta dia di Mekah yang berlimpah itu ditinggal semuanya. Itu berkahnya berdagang. Ya, subhanallah. Itulah sahabat. Tadi al-karam diimbangi dengan al-iffah, ya, dermawan, orang sering ngasih, royal, kalau bahasa kita orang royal, ya, royal, yang kita imbangi dengan iffah. Kalau sekarang banyak orang nggak begitu, mumpung nih royal, apalagi pemilu gini, ya nggak? Ini bacaleknya royal nih, banyak duit nih gitu, habis dah. Dimintain, dideketin, ya. Itu yang saya kata nilai persahabatan itu, subhanallah, ya. Saya punya teman orang Madura, tamat dari Riyadh juga, Saleh Hadrami. Itu nggak bisa disebut barang dia barang cakep. Namanya Muhammad Saleh Darehim. Muhammad, masya Allah, jam tangan itu cakep banget tuh, beli di mana? Subhanallah. Langsung dikasih sama dia, dress, pakai dress, ente pengen.
Pengen sih enggak, saya bilang. Cuman naksir aja tuh jam gitu. Dipaksa make. Nggak taunya dia tuh belinya di Singapura, jam Seiko. Ya. Pada tahun berapa itu? 87. Ingat banget saya. Subhanallah, karena niat saya jelek kali ya. Selamitan tadi pas pulang ke Indonesia naik kereta KRL. Desek-desekan begini, hilang tuh jam. Subhanallah. Itu jadi pelajaran luar biasa bagi saya. Bener ini kisah nyata ini. Itu tadi ya. Karong dibalas dengan selamitan. Ya, naudzubillah min dzalik. Qala Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhu. Berarti ini anaknya Sayyidina Husain bin Ali, bukan Ali bin Abdul Muthalib, bukan Ali bin Abi Thalib, tapi Ali bin Husain. Li rajulin, kepada seseorang, hal yudkhilu ahadukum yadahu fi kummi akhihi au kisihi fayakhudhu minhu ma yuridu bi ghairi idnih. Qala la. Ali bin Husain mengatakan pada seseorang, apakah di antara kalian ada yang memasukkan tangannya ke kantong saudaranya, sahabatnya, kayak gini kantongnya, au kisihi, atau masukin tangannya ke dompetnya, fayakhudhu minhu ma yuridu bi ghairi idzni, lalu dia ambil sesuatu dari kantong. Nah, ini kebetulan dari contohnya tuh ya, ma yuridu bi ghairi idzni, apa yang dia inginkan tanpa izinnya. Qala la, orang itu bilang la. Apa kata Sayyidina Ali bin Husain? Beliau mengatakan falastu bi ikhwan, ente belum jadi saudara. Subhanallah, ente belum jadi saudara. Nah, ini kadang-kadang cuman santri dijadiin dalil ngambil barang yang nggak jelas ya. Di pesantren dulu ada istilah ngambil apa, gosok pakai sendal temen, ulima ridohu, kan ridhonya udah diketahui gitu. Saya yakin deh kalau saya pakai sendalnya Haji Lutfi dia redok gitu, dipakai aja dia ya. Nah, ini juga salah gitu. Nggak benar ya. Gosok itu beberapa hadis dan beberapa asar dari sahabat atau tabi'in. Ali bin Husain itu berarti tabi'in ya. Ali bin Husain itu tabi'in. Ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu dakhala ba'da buyutihi. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki salah satu rumahnya, fadakhala alaihi ba'du ashabihi hatta ghassal majlis wamtala. Lalu masuklah para sahabat yang lain juga ke tempat itu sampai penuh. Faja'a Jarir ibnu Abdullah al-Bajali. Ada seorang sahabat ya, karena saking penuhnya, tapi dia datang terakhir. Jarir bin Abdullah al-Bajali, falam yajid makanan faqa'ada 'alal bab. Dia nggak dapat tempat ya, nggak dapat tempat di karpet kayak gini nih. Akhirnya dia duduk di depan pintu. Ya, depan ada karpetnya. Oh, memang ada. Jadi tempat pintu yang nggak ada karpetnya, di ubin gitu, kira-kira begitu. Faqa'ada 'alal bab, lalu dia duduk di situ. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridaahu fa alqahu ilaihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngambil apa, sorbannya, lalu dia lempar ke kain. Duduk. Sudah duduk pakai sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau mas sayang ini saya mah lagi begini dilempar. Subhanallah ya, sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ijlis ala hadha, duduk ente nih di sini ya. Fa akhadahu Jarir wa wada'ahu ala wajhihi wa ja'ala yuqabbiluhu wa yabki. Summa laffahu wa roma bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh
Jarir, ya kalau orang mungkin ya kesempatan ini gitu. Enggak, diambil oleh Jarir itu sorban, lalu dipakai di mukanya begini, diusap-usapin begini, tabarukan. Ya, diambil begini, ya. Terus dibawa pulang? Enggak. Summa laffahu, kemudian dilipat lagi itu sorban, warama bihi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikasihin lagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kalau sahabat celamitan belum bawa pulang. Mumpung ya kan? Saya lempar entar balik lagi ntar ya. Faqala Jarir, ma kuntu li ajlisa ala thawbiki ya Rasulullah. Enggak mungkinlah saya duduk ya di atas sorbanmu wahai Rasulullah. Akramakallahu kama akramtani. Semoga Allah pasti memuliakan engkau wahai Rasulullah sebagaimana engkau memuliakan saya. Fanadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke kanan ke kiri. Tsumma qala idza ataakum karimu qaumin fa akrimu. Ini dalilnya. Wa kadza kullu man lahu alaihi haqqun falyukrimhu. Barang siapa datang kepadamu seorang yang mulia dimuliakan dari satu kaum tokoh, fa'akrimu, ya. Jarir, ya, Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini salah satu tokoh di Madinah. Ya, muliakanlah dia, ya, dengan cara-cara tradisi tertentu, muliakan dia. Wa kana kullu man lahu alaihi haq, dan juga wa kadza, dan juga demikian juga orang yang punya hak terhadapmu, muliakan, ya, jangan dicuekin. Ini banyak banget nih kalau kita balas al-jalisus shalih. Kita terusin nanti aja ya, al-jalisus shalih adalah taqarrub minas shalihin, bagaimana cara kita harus berdekat kepada orang-orang yang soleh, ya, Masya Allah. Al-hathu ala khidmatis shalihin, ya, dan juga perintah anjuran untuk berkhidmat kepada orang-orang soleh, ya. Jadi kita mengkhidmatkan diri untuk orang-orang soleh. Subhanallah, saya salah baca aja salah satunya deh, ya. Qalat Ummu Anas, oh mohon maaf, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwadu'ihi. Wadu itu wadah untuk wudu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu itu enggak banyak gitu airnya, ya, enggak mubazir. Wa hajatihi, dan kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu Rasul mengatakan, sal, minta ente sama aneh gitu. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang dia minta cuma satu, ya Rasulullah, aku minta padamu aku bisa nemenin engkau di surga. Qala, Rasulullah kata lagi, au ghairu dzalik, selain itu minta. Qultu huwa dzak, cuma itu yang saya minta dari engkau ya Rasulullah. Qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu yang engkau minta, ya, bantulah saya atas dirimu, ya, maksudnya adalah, ya, coba dengerin arahan saya nih, bikathratis sujud, perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau nanti dekat dengan Nabi nanti di surga, ya, surganya juga surga Al-Firdaus Al-A'la, Firdaus yang paling tinggi, ya, kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak hanya sujud dalam wajib-wajib saja, tapi sujud-sujud yang lain, ya. Ini sementara yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti akan kita sambung, ya, bacaan kitab. Ini sebenarnya kitab ini dibaca di kuliah subuh hari Minggu, ya, kayaknya. Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah, Kiai Sofwan Nidhomi, ya. Tapi saya
kebagiannya setahun sekali gitu. Nah, makanya saya baca di sini aja deh, atas izin ijazah dari beliau ya, karena beliau sudah dapat ijazah dari Habib Zain bin Smith ya, untuk dibacakan kepada masyarakat ya. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.